Terima kasih, Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus Bapak Ketua DKM Al-Fauzen, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkah kepada beliau dan keluarga beliau, juga kepada Bapak Profesor Nahrawi yang alhamdulillah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Semoga Allah juga memberikan umur panjang disertai dengan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Amin. Juga ada Bapak Munadi, ya, orang tua kita yang alhamdulillah hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat dan sudah move on ya setelah beliau ditinggal oleh orang yang sangat-sangat beliau cintai. Juga kepada Ibu Subur, Ibu Nila dan seluruh yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada seluruh yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini insya Allah merupakan sebuah ibadah, karena yang namanya ibadah itu perlu jihad. Ya, jihad, berjuang untuk mendapatkan sesuatu, dan sesuatu itu adalah yakni ulum ya, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Ya, topik yang diberikan kepada saya adalah tentang hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang saya tulis dalam tanda kurung itu adalah kajian atau analisis normatif. Saya katakan analisis normatif karena memang persoalan hadis ini benar-benar sebuah disiplin ilmu yang sangat menarik tapi sekaligus juga sangat berat. Ya, kenapa dikatakan menarik? Karena banyak terdapat ilmu-ilmu yang selama ini jarang kita dengar mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis tersebut. Di sisi lain dia juga agak sedikit berat karena memang ada kalimat-kalimat, ada topik-topik ya atau judul-judul yang barangkali merupakan sebuah baru dalam pengetahuan kita. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini karena hadis ini merupakan salah satu sumber daripada sumber hukum Islam selain Al-Qur'an, yang pertama tentunya. Kemudian yang kedua adalah hadis, kemudian yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas, dan terus masih banyak lagi yang lainnya. Tapi selain empat ini masih ada perbedaan pendapat. Tapi yang empat dari yang pertama Al-Quran, kemudian hadis, ijma, qiyas itu sepakat bahwa yang empat ini merupakan sumber hukum Islam. Dan topik ini juga sangat korelasi dengan kajian-kajian kita sebelumnya. Hanya hadis ini yang baru pertama kali kita tampilkan. Karena bersama Ustadz atau guru kita Abdi Kurnia, beliau sudah pernah menyampaikan tentang apa sih tujuan Allah menurunkan syariat ini, kemudian ditampilkan dengan begitu banyak mazhab-mazhab di awal munculnya Islam ya. Di situ ada mazhab Sunni, mazhab Syiah, kemudian ada mazhab Khawarij, Mu'tazilah, dan ini sudah beliau sampaikan kepada kita. Kemudian bersama guru kita At-Tabiq Lutfi juga telah memberikan apa sih yang dimaksud dengan ijma, apa sih yang dimaksud dengan qiyas, yang saya rasa juga merupakan disiplin ilmu yang perlu kita pahami ya. Kemudian tentang hadis ini gitu. Dan tidak ketinggalan juga sudah Ustadz siapa nama beliau, Khairin Suwaji, yang telah menyampaikan disiplin ilmu tentang tafsir ayat-ayat hukum. Jadi di Al-Quran itu banyak sekali hukum-hukum Islam. Jadi secara tematik
telah beliau sampaikan, walaupun masih belum masih banyak yang lainnya, ya pelan-pelan kita Bu ya. Nah oleh sebab itu saya sependapat dengan kebijakan yang diambil oleh DKM Al-Fauzan bahwa untuk pengajian atau kajian di Al-Fauzan sejak awal 2021 ini memang banyak berkaitan dengan masalah berbasis keilmuan, supaya apa? Supaya menunjang ibadah keseharian kita. Kira seperti itu. Baik, hadis merupakan yang kedua dari sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Tentu ini sangat satu sama lain tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan ya Pak Bu antara hadis dengan Al-Quran. Bahkan Nabi sendiri beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadis sahih ya, di mana beliau bersabda, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang kepada kedua itu. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat rasulih. Kitab Allah yakni Al-Quran, kemudian wa sunnat rasulih, maksudnya hadis. Di sini tidak dikatakan hadis rasulih tapi sunnat rasulih. Jadi antara sunnah dan hadis itu juga istilahnya, kalau kita mengatakan hadis ya berarti sunnah, kita mengatakan sunnah ya juga hadis, jadi bisa dikatakan seperti itu. Sunnah mengenai ajaran-ajarannya, sedangkan hadis itu adalah redaksi daripada ajaran-ajaran itu. Seperti tadi saya katakan, taraktu fikum amrain. Nah, itu kata Nabi, aku tinggalkan kalian dua perkara, ya. Dia hadis tetapi juga sunnah. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan apa sih perbedaan antara hadis dan sunnah, ya dua-duanya hampir mirip ya. Jadi kalau sunnah itu ajarannya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan sesuai dengan petunjuk redaksi daripada hadis itu sendiri. Nah, dikatakan juga sebagai sumber hukum Islam karena memang kita bisa bayangkan Pak Bu, kalau seandainya ya kita hanya ada Al-Quran, tapi tidak ada hadis, tentu kita tidak bisa mengikuti petunjuk-petunjuk. Kita tidak bisa mengikuti pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-Quran. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu kan turunnya kadang-kadang dia universal, ya, secara umum, dan tidak menjelaskan tata cara bagaimana pelaksanaan ibadah itu sendiri. Nah, disinilah peranan hadis untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Sebagai contoh misalnya, bahwa hadis itu fungsinya terhadap Al-Quran adalah bayanut takrir. Ya, apa sih yang dimaksud dengan bayan takrir? Bayan takrir itu adalah memperjelas, ya, memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami, ya, sehingga dia menjadi petunjuk. Nah, jadi kalau kita tidak ada hadis yang menjelaskan tentang ayat atau satu ayat di dalam Al-Quran, maka kita tidak bisa memahami dan kita tidak bisa menjadikan dia sebagai petunjuk. Barangkali Ibu ada Al-Quran misalnya dalam surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 ditulis saja Bu. Nah, di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu dan usaplah ya kepala kamu, kaki kamu sampai ke tumit. Nah, ini kan ada sebuah perintah bahwa kita dianjurkan untuk apa di sini? Apabila kita sholat berarti kan harus apa? Harus berwudu, kan kira-kira begitu. Ya.
apabila kalian ingin melaksanakan sholat, ya bagaimana kita bisa tahu sholat itu berapa rakaat jumlahnya, ya, sholat subuh 2 rakaat, bagaimana bisa kita tahu asar, maghrib, isya 4 rakaat, 3 rakaat. Nah, ini adalah peranan hadis, ya, peranan hadis untuk menjelaskan, ya, peranan hadis yang menjelaskan tentang keumuman, ya, keumuman isi ayat tersebut. Kan tidak mungkin Pak Bu kalau Al-Quran sekaligus menjelaskan di situ. Kalau Al-Quran langsung menjelaskan di situ, maka Al-Quran tidak punya karakteristik lagi, ya, tidak indah lagi didengar, ya. Maka disinilah peranan hadis, ya, yang menjelaskan tentang keumuman, ya, tentang kemujmalan dan keuniversalan Al-Quran itu. Jadi sekali lagi bahwa hadis dan Quran satu sama lain saling membutuhkan, terutama Al-Quran, ya, sangat butuh dengan hadis untuk menjadi petunjuk bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, kalau tadi ayat Al-Maidah di ayat 6 di surat Al-Maidah itu mengatakan apabila kamu mau sholat, sholatnya seperti apa? Nah, di sini Nabi mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau tidak ada hadis ini tentu kita tidak mengerti wudhu bagaimana, kemudian salatnya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu juga di ayat lain, kalau tidak salah ada di surat Nisa ayat 103, ya. Surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya. Begitu juga dalam surat Al-Ankabut, ya, di surat Al-Ankabut ayat 45, di situ Allah berfirman, Aqimis shalah, laksanakanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Laksanakanlah olehmu sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi 2 ayat ini memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Kalau tidak ada hadis yang menjelaskan itu, tentu kita tidak bisa melaksanakan sholat, Pak Bu. Nah, oleh karena itu ada hadis Nabi yang berbunyi, apa kata beliau? Shollu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli. Sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, kira-kira begitu. Ini yang dimaksud dengan memperjelas apa ayat yang ada di Al-Quran yang sifatnya masih belum kita ketahui. Nah, begitu juga dalam Al-Quran surat Al-Maidah lagi nih, ya, di situ Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangannya. Kalau tidak ada hadis yang menjelaskan dari mana kita memotong, dari ataskah, dari pertengahan tangankah, atau dari pergelangankah? Nah, di situ ada sebuah hadis yang menjelaskan atau mentafsirkan tentang ayat Al-Maidah tersebut. Ya, di situ Nabi bersabda, ata bisariqin faqata ayadahu min mifsalil kaf. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang yang membawa pencuri. Ya, jadi ada seorang yang datang kepada Nabi dengan membawa seorang pencuri. Maka beliau perintahkan memotong tangan pencuri itu dari pergelangan, dari pergelangan tangan. Nah, jelas di sini tempatnya. Nah, kalau tidak ada hadis ini, bagaimana kita bisa menjadi pedoman, ya? Al-Quran bagaimana bisa menjadi petunjuk dalam perintah-perintah Allah tersebut. Nah, inilah salah satu daripada keterkaitan
keterkaitan Al-Quran dengan hadis. Hadis yang menjelaskan dan yang mentafsirkan. Begitu juga misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 180, di mana dalam ayat tersebut mengatakan diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian. Jadi kalau di hadapan kita ini ada orang, terus ada kelihatan nampak tanda-tanda kematian, ya orang itu mau meninggal maksudnya. Nah, kalau dia meninggalkan harta yang banyak, maka untuk ibu, bapak, kerabat, ya dengan perbuatan yang baik secara ma'ruf diwajibkan untuk melakukan atau membuat wasiat. Nah, kira-kira begitu bunyi daripada Al-Baqarah ayat 180 itu. Kalau ada orang yang mau meninggal dan dia meninggalkan harta yang banyak, maka diwajibkan untuk membuat wasiat. Ya. Nah, di sini ada peranan hadis ya yang disebut dengan bayan naskh. Apa itu bayan naskh? Mengubah. Naskh itu artinya mengubah, memindah atau membatalkan. Mengubah, memindah atau membatalkan. Itu namanya nasakh. Jadi Nabi dalam sebuah hadis beliau mengatakan la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat terhadap ahli waris. Nah, jadi ini namanya bayan nasakh. Memindahkan apa yang dikatakan Al-Quran. Kalau tadi Al-Quran mengatakan kewajiban bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak ya untuk melakukan wasiat kepada ahli warisnya, tapi berdasarkan hadis ini Nabi mengatakan la wasiyata li waris. Jadi hukum yang terdahulu yang ada dalam Quran maka menjadi batal gara-gara ada hadis ini yang berbunyi tidak ada wasiat terhadap ahli waris. Begitulah fungsi hadis terhadap Al-Quran dan tentu ini hanya sebagian kecilnya saja yang saya ungkapkan. Masih banyak persoalan-persoalan yang lain. Tapi paling tidak mudah-mudahan dengan contoh ini sudah tergambar kepada kita bahwa hadis itu ya sangat berperan dalam memperjelas kandungan ayat Al-Quran yang sifatnya mujmal atau umum yang kita tidak bisa mengetahui kecuali melalui jalur hadis. Itu sebabnya salah satu sebab bahwa hadis itu merupakan kenapa dia menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Apalagi dengan Allah berfirman, "Mayuti'ir Rasul", hadis berfirman, Nabi bersabda, apa kata beliau? Mayuti'ir Rasul faqad ata'allah. Ya. Jadi banyak sekali juga di Al-Quran yang mengatakan taatlah kepada Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi artinya saling berkaitan satu sama lain. Nah, setelah mendengar apa yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan ada sedikit gambaran ya di benak kita bahwa ternyata hadis itu sangat penting. Ya, Al-Quran membutuhkan peranan hadis. Lalu kita masuk ke wilayah berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan hadis itu? Ya, apa yang dimaksud dengan hadis itu? Maaf, kalau saya bertanya kepada ibu misalnya, karena selama ini kan kita sering menyebut yang namanya hadis, ya. Hadis sering dalam pengajian kita tidak ketinggalan untuk mengungkapkan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan. Kalau saya bertanya, kira-kira hadis itu apa sih? Misalnya saja nih Ibu, ya, Ibu Subur, mohon maaf, interaksi sebentar, Bu. Menurut Ibu yang sering Ibu mengaji nih, kira-kira hadis itu apa sih Bu? Ya, menurut Ibu nih, nggak apa-apa Bu. Kita sambil dialog. Hadis itu adalah sesuatu peninggalan dari Nabi harus kita ikuti tapi tidak diwajibkan, tapi sunnah di situ tempatnya. Oh ya begitu ya. Nah saya rasa
apa yang Ibu jawab itu mewakili semua teman-teman Ibu lah barangkali ya. Kira-kira seperti itu sebuah Ya nggak tahu juga yang lain pendapatnya beda. Paling tidak kalau Ibu Nila, maaf Ibu Nila. Pak, dari penjelasan dari suatu Al-Quran biar agak jelas gitu Pak. Oh begitu ya, baik. Ya tidak apa yang Ibu sampaikan ya baik Ibu Nila maupun Ibu Subur tidak ada salahnya. Memang itu adalah peninggalan Nabi dan warisan Nabi. Apalagi tadi ada sebuah hadis yang mengatakan aku tinggalkan 2 perkara ya. Kalau kamu berpegang kepada ini maka kamu tidak akan tersesat. Nah oleh karena itu berdasarkan apa yang Ibu sampaikan ini saya ingin memperjelas saja bahwasanya hadis itu ada 2 pengertian. Yang pertama adalah secara bahasa, Bu. Hadis itu secara bahasa adalah percakapan, ya, sebuah berita atau berita yang disampaikan, berita yang diberitakan. Nah, seperti saat ini kalau dalam bahasa Arab kita ini sedang berhadis. Ya, sedang ngobrol-ngobrol, sedang berbincang-bincang, sedang bercakap-cakap, itu adalah hadis ya, secara pengertian bahasa. Ya. Nah, yang kita maksud hadis di sini adalah dalam pengertian terminologi, dalam pengertian istilah dalam Islam adalah ma'udhifa ya, ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir ya. Ma'udhifa itu apa yang disandarkan ya, apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin, dari ucapan beliau, au fi'lin atau perbuatan beliau, au takririn atau persetujuan beliau. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis. Sebuah catatan yang bersumber dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau, atau dari persetujuan beliau. Ya, kalau tadi saya mengemukakan sebuah hadis, taraktu fikum. Nah, ini ucapan beliau. Ya, aku tinggalkan kalian 2 perkara. Ini artinya ucapan beliau. Dan juga ada perbuatan-perbuatan beliau. Seperti apa? Sholatlah sebagaimana aku sholat. Ya, di samping ucapan ada perbuatan beliau. Berarti kan beliau sholat subuh misalnya 2 rakaat. Nah, itu fi'lin. Ya, salat maghrib, isya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, itu adalah fi'lin, perbuatan Nabi. Ya, untuk memberikan contoh kepada kita bahwa salat seperti ini. Ya, kemudian ada juga persetujuan. Ya, takrir namanya. Nah, apa yang dimaksud dengan persetujuan? Persetujuan itu tidak ucapan tapi tidak juga perbuatan. Misalnya ada seorang sahabat melakukan sesuatu, ya, sesuatu itu tidak dibantah oleh Nabi, tidak juga menyalahkan, tapi tidak juga membenarkan. Nah, sehingga itu disebut sebagai sumber hukum juga persetujuan beliau itu. Nanti akan saya kasihkan contohnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis dalam konteks terminologi Islam, dalam pandangan istilah, dalam pendapatnya para ulama hadis dan para usulul hadis, ya. Nah, itu. Jadi saya ingin mencontohkan bahwa yang namanya hadis itu kalau saya komparisikan seperti misalnya martabak, Bu Subur, Bu Nila, dan yang lainnya. Martabak Ibu tahu kan? Ya, tinggal beli ya, terus kita makan. Sama enak, Ustaz. Apalagi minumnya pagi-pagi gitu ya, teh manis panas gitu. Sambil sarapan. Nah, itu martabak, anggap saja itu hadis, Bu. Ya, martabak itu hadis gitu. Tapi Ibu tahu nggak bagaimana cara membuat martabak itu? Tahu, pernah lihat?
Ya artinya cara membuat martabaknya itulah yang dimaksud dengan ulumul hadis. Ilmu hadis atau usulul hadis. Nah, ini kerjaan para ulama, Pak, Bu. Kenapa tuh hadis itu selalu dicampur paut dengan orang lain, misalnya diallahu anhu, ini selalu tidak satu orang aja yang menyaksikan yang mengatakan hadis itu begini, enggak. Misalnya Rasulullah mengatakan hadis A gitu misalnya gitu. Tapi ada yang menyaksikan situ radhiyallahu anhu, ada anha apa gitu. Kenapa tuh hadis selalu begitu, Ustaz? Iya. Baik, Ibu. Nah, jadi cara membuat martabak itulah yang disebut dengan usul hadis atau ulumul hadis, ilmu hadis. Sebagaimana juga fikih. Fikih itu adalah kue. Cara membuat fikihnya itu disebut dengan usul fikih. Ya, kalau kita, Bu, Pak, tidak disampaikan oleh para ulama usul, tentu kita tidak mengerti hadis itu apa, fikih itu apa. Nah, oleh karena para ulama usul inilah, kita ini kan tinggal menerima, siap jadi, Bu. Siap jadi. Hadis itu ini tadi, peninggalan Rasulullah. Ya sudah, selesai kan begitu. Tetapi di dalamnya itu ada pabrik. Ya, pabrik, ada garmen. Bagaimana sebuah produk hadis ini bisa sampai kepada umat Islam. Nah, lalu ada kaidah-kaidahnya. Nah, kaidah-kaidahnya itulah nanti yang disebut dengan macam-macam hadis. Ya. Nah, kalau tadi ada ibu mengatakan ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anha, tentunya kan itu sebuah doa, Bu, kepada orang yang sangat kita muliakan, ya. Radhiyallahu anhum kepada para sahabat, ya, semoga Allah meridhai mereka. Radhiyallahu anha kepada Siti Aisyah, Siti Khadijah misalnya, ini kan beliau-beliau ini kan juga salah satu perawi hadis, ya. Dari sekian banyak hadis itu para sahabat itu adalah para perawi-perawinya hadis. Nah, para perawi-perawi inilah yang sampai akhirnya kepada kita, ya kan? Nah, berkat perjuangan mereka, ya, berkat para ulama ulumul hadis, ulama hadis itu, maka kita secara secara menghormati, memuliakan mereka, maka kita sebut radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum. Radhiya di sini adalah fi'il madhi, semoga Allah meridai atas usaha-usaha beliau, ya. Boleh ibu terhadap suami ibu misalnya atau orang-orang yang ibu cintai dalam hati ibu, ya semoga Allah, kan suka begitu kita kan. Oh enggak, radhiyallahu ma. Radhiyallahu anhuma itu kepada dua orang. Ya. Oh, lebih dari satu orang ya. Dua orang. Ini pasti kaidah bahasa Arab ini, ya. Kalau anhum itu mereka, kalau anhuma itu terhadap dua orang, ya. Dua orang itu menggunakan alif, Bu. Wah, ini sesi khusus nih kalau pelajaran bahasa Arab ini, ya. Nah, jadi itulah kira-kira. Jadi hadis secara bahasa yang kita ngobrol-ngobrol ini juga hadis, Bu. Kalam, percakapan, sebuah berita yang harus disampaikan. Nah, itu kalau kita mendengar berita di TV misalnya, itu hadis. Kita mendengar berita tentang COVID-19 yang hampir 2 tahun ini berjalan. Nah, kan itu hadis, ya, berita yang telah disampaikan, ya. Banyak sekali berita yang kita temukan dalam keseharian kita secara bahasa itu adalah hadis namanya. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam terminologi Islam. Nah, dalam terminologi Islam itu apa yang tadi disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min qaulin au fi'lin au takririn. Baik dari ucapan beliau maupun perbuatan beliau maupun persetujuan beliau. Ini yang kita maksud dalam konteks pelajaran ini, gitu. Baik. Hadis bisa kita bagi kepada beberapa macam, ya. Ada beberapa macam. Ibu pernah dengar nggak ada hadis sahih? Ya. Bapak pernah dengar nggak apa hadis sahih? Bahkan sahih itu yang disahkan, kalau ada yang lemah, ada yang sahih, ada dua. Oke, baik. Hadis sahih ketika misalnya saya pernah mengungkapkan, ya, satu hadis, setelah saya ungkapkan ada seorang datang kepada saya, Pak Ustadz, tadi hadisnya itu sahih apa enggak?
gitu. Lalu saya tanya, Bapak tahu nggak sahih itu apa? Gitu. Ya pokoknya sahih dah, yang biasa disampaikan harus sahih hadisnya. Iya, saya mau nanya sahih itu apa gitu kan? Kita cuma taunya sahih kan, Bu. Sah, ya taunya sahih yang katakanlah diterima, ya, yang diterima dan bisa kita gunakan sebagai dalil atau sebagai sumber hukum, ya kan? Tapi apa pengertian sahih dalam ulama hadis, ya? Coba kalau ada orang lagi ijab kabul, Bu, Pak, ada orang ijab kabul, saya terima nikahnya, terus saksi mengatakan apa? Saksi mengatakan apa setelah calon apa nih, salah satu pengantin mengatakan saya terima nikahnya dan seterusnya, terus saksi mengatakan apa? Sah. Sah. Kan sah. Nah, itu berasal dari sah. Benar gitu. Oh, sah. Sah ini sudah anunya ijabnya sah. Berarti bisa diterima kira-kira begitu. Begitu juga dengan sahih. Kalau sah itu berarti kita kan membenarkan, ya. Tapi kalau sahih adalah sebuah kebenaran. Beda, Bu, kalau kita membenarkan sah. Ibu hari ini menjawab pertanyaan saya dengan benar, sah saya jawab gitu kan. Tapi kalau tanpa saya perintahkan, terus ibu menyampaikan suatu ungkapan, saya katakan kalau itu benar maka sahih. Jadi ungkapan-ungkapan Nabi itu tadi seperti yang ibu bilang, ada yang sahih dalam catatan para ulama hadis di sini ya. Nah, kemudian ada juga yang apa tadi satunya, Bu? Lemah, Ustaz. Lemah. Hah? Lemah. Lemah itu apa itu? Dhaif ya? Nggak kuat. Nggak kuat. Baik. Jadi sudah kita temukan nih, yang pertama hadis itu ada sahih, ya. Kemudian ada dhaif. Ya, boleh satu lagi kalau ada yang mau menyampaikan selain sahih dan dhaif? Hasan. Istilahnya. Saya tunggu-tunggu ungkapan beliau ini. Muncul juga. Ya, dari tadi diam aja Pak Ketua nih. Waduh, pakai dinginan. Pas dipancing begini, rupanya beliau juga mempelajari hadis ini, Bu. Buktinya beliau menjawab Hasan gitu. Nah, sahih tadi yang bisa diterima. Oke, kalau Hasan apa? Saya tanya Bu Ensi deh. Aduh, lagi masak, Pak. Alasan.com. Aduh, Pak. Sampai ke sini baunya tuh, bentuknya. Aduh. Iya. Aduh, jadi lapar nih, Pak Gun. Baik. Nah, Hasan itu kan amal hasan, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Wa fil akhirati hasanah. Apa artinya hasan itu? Berarti hasanah baik kan? Baik ya kan? Hasanah, hasan atau hasanah sama saja, kecuali bakso Hasan. Itu namanya. Ya, jadi hasan itu adalah sebuah kebaikan. Kalau tadi Pak Gunadi mengatakan hasan, saya jawab ahsantum. Waduh, bagus sekali itu. Jadi biasanya kan kalau di Arab itu ketika menjawab sesuatu, ya pasti sang guru atau dosen itu mengatakan ahsanti, ahsanta, ya ahsantum, ya bagus sekali gitu. Itu ahsan, hasan itu hanya definisi masalah kaidah bahasa Arab saja. Jadi hasan itu adalah baik. Nah, kalau baik, ya jadi sahih bisa diterima, hasan bisa diterima nggak kira-kira? Dia hasan, baik gitu, baik. Bisa kalau baik, Ustaz. Bisa ya. Oke. Baik. Jadi bisa dijadikan dari mana suara ini? Pak Anton mungkin bisa di-unmute. Oh, Pak Anton lagi berhadis ini ya. Baik, saya lanjut. Jadi ada hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian ada hadis dhaif. Nah, jadi dalam
Dan dalam kesempatan ini kita sudah menemukan ada 3 macam hadis. Tolong dianu Wahis. Jadi unmute dulu. Oke, terima kasih. Ya. Nah, jadi dalam pertemuan kita saat ini, ya, kita sudah menemukan 3 macam hadis. Yang pertama hadisun hasan, yang kemudian kedua hadisun sahihun hasan, kemudian hadis dhaif. Tadi ada salah satu ibu mengatakan hadis sahih itu bisa diterima, ya kan? Kenapa dia bisa diterima? Ya. Kenapa dia bisa diterima? Saya tanya, balik bertanya kepada ibu tadi yang mengatakan bisa diterima. Kenapa bisa diterima, Bu? Karena baik, Pak. Pasti baik, Bu. Pasti. Namanya hadis itu nggak ada yang nggak baiknya. Apalagi Nabi SAW bersabda. Nabi kan nggak pernah berbohong atas sabda-sabda beliau, ya. Itu pasti baik. Nah, itu ada juga yang disohihkan itu gimana, Ustadz? Yang disohihkan. Disahihkan. Ya, jadi yang pertama, yang namanya sahih itu ya, kita sudah bisa diterima. Tetapi bagaimana pabriknya mengolah? Kan yang sampai ke tangan kita adalah hadis nih, hadisnya sahih nih, gitu kan. Ya, tetapi bagaimana itu bisa sampai menjadi sahih? Kenapa hadis itu bisa diterima? Seperti salah satu hadis yang tadi saya kemukakan. Ya, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan 2 perkara, ya. Apabila kamu berpegang kepada keduanya, niscaya kamu akan selamat. Nah, itu kan sahih hadisnya itu. Lalu kita terima. Kenapa bisa kita terima? Kenapa ulama usul hadis mengatakan ini hadisnya sahih? Ada persyaratannya, Bu. Tidak sekedar begitu saja, ada persyaratannya, ya. Jadi hadis sahih itu yang dikatakan oleh Mahmud Pohan dalam buku beliau yang bernama Taisir Mustalahil Hadis, ya. Di situ beliau mengatakan bahwa mattasala sanaduhu, ya, nanti saya terjemahkan. Mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabiti an mithlihi ila muntaha min ghairi syuzuzin wala illah. Nah, artinya apa? Kalau kita terjemahkan secara bebas, yaitu hadis, ya. Artinya hadis sahih itu adalah sebuah hadis yang rangkaian sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung dan mutawatir, perawi yang berkualitas, tidak lemah hafalannya, dan di dalam sanad itu dan matanya tidak ada yang cacat atau syadz. Nah, kira-kira begitu. Ya, itu tadi pengertian hadis sahih. Jadi dalam pengertian ini bisa kita simpulkan yang pertama sanadnya nyambung, Bu. Nah, apa yang dimaksud dengan sanad? Sanad itu adalah mata rantai para perawi. Misalnya dari si Anu, dari si Anu, dari si Anu, dari si Anu gitu. Dari Saifuddin dari Bu Subur dari Pak Gun dari Pak Nahrawi dari Arya, Arya dari Bu Nila, dan seterusnya. Nah, itu nyambung, ya. Nyambung, maksudnya tidak ada yang terputus. Yang dimaksud dengan nyambung di sini para sanad ini, para perawi ini adalah nyambung benar-benar mendengar dari apa yang dikatakan oleh matan. Ya. Apa itu matan? Matan itu lafaz hadis tersebut, ya, atau redaksi hadis tersebut. Kayak tadi saya katakan
Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Jadi yang mendengar kalimat Nabi ini benar-benar sama-sama nyambung. Bu Subur pernah dengar itu. Kemudian yang lainnya juga sama-sama mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu. Itu yang dimaksud dengan dengan sanadnya nyambung. Mata rantai para ruwah atau para rawi ini nyambung, ya. Dan diriwayatkan oleh orang banyak. Jadi kalau satu orang saja yang meriwayatkan, kira-kira bisa nggak dikatakan sahih? Atau dua orang saja? Ya, kan ada kadang-kadang takhrij hadis, nih pelajaran berat Bu, yang namanya takhrij itu, ya ini ada ulama spesial, ya ini kerjaan yang tidak sebentar, ya satu hadis saja tuh kadang-kadang ada ratusan para perawinya. Ya, ada yang 40, ada 50, ada 60, ya. Lalu ada juga yang satu orang, ya, yang diriwayatkan oleh satu orang. Kalau yang diriwayatkan oleh satu orang itu disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad. Ahad itu kan dari tunggal. Itu diriwayatkan oleh satu orang, ya. Kalau tadi mutawatir, mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh orang banyak, para sahabat yang banyak, ya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari syarat itu sendiri adalah dari sekian banyak ini mustahil mereka sekongkol untuk melakukan pendustaan. Jadi tidak pernah berbohong, ya. Jadi sekian banyak para perawi ini mustahil bagi mereka sepakat untuk melakukan kebohongan. Ya. Jelas? Jadi udah 3 nih ya. Yang pertama sanadnya nyambung, yang kedua para rawinya banyak, ya. Kalau satu tadi bukan disebut hadis mutawatir. Jadi kalau hadis mutawatir itu otomatis sahih. Ya, sanadnya nyambung, hadisnya sahih. Ya. Kemudian para perawinya ini pun mempunyai kualitas yang luar biasa. Ya. Apa itu kualitas? Kualitas itu artinya dari sisi hafalannya. Jadi tidak sembarangan begitu saja ulama menyusun, Bu, ini kerjaan yang kita tinggal nerima jadi kan. Tapi di sini hanya kita memberikan informasi tentang pabrik itu, informasi tentang betapa beratnya perjuangan para ulama dalam menyusun hadis-hadis ini. Yang kita tahu selama ini adalah kayak Riyadhus Shalihin, itu kan hadis, ya kan, kumpulan hadis-hadis yang kita Bulughul Maram. Bulughul Maram, ya. Itu kumpulan hadis-hadis, tetapi kita bukan mempelajari ilmunya, tetapi mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, kalau sekarang ini kita mempelajari ilmunya, minimal mendengarkan, minimal sedikit banyaknya mengetahui. Jadi, yang namanya hadis sahih itu adalah yang pertama sanadnya nyambung, rawinya banyak, ya. Kemudian hafalan rawi-rawi ini sangat luar biasa, ya. Kemudian di situ ada matan, sampai kepada matan. Matan itu adalah ujung sanad, Bu, Pak. Jadi dari A, dari B, B dari C, D dari D sampai nyambung gitu. Nah, di ujung sanad ini, di ujung orangnya itu, itulah disebut dengan matan. Nah, matan itu bisa saja ujungnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau redaksi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang disebut dengan matan. Ya, jadi ada 2 nih, ada sanad, ada matan. Kalau sanad itu mata rantainya, kalau matan itu ujung sanadnya, ujung rantai itu. Gitu. Kemudian syadz, syadz itu adalah kontroversial, ya. Kejanggalan. Jadi hadis sahih itu selamat dari sebuah kejanggalan. Ya, selamat dari sebuah kejanggalan. Tidak ada kontroversial mengenai para rawi tersebut.
Si A, si B ini orangnya luar biasa, tidak ada kejanggalan terhadap mereka, perilaku mereka baik, hafalan mereka baik, orangnya sangat jujur, orangnya sangat takwa dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud selamat dari kejanggalan. Khaliyun minasyadz kalau dalam bahasa hadisnya itu, ya. Kemudian illah, selamat dari illah, selamat dari kecacatan. Orang tersebut tidak pernah cacat, para rawi ini tidak pernah cacat, sesuai apa yang mereka katakan sebagaimana redaksi Rasulullah SAW itu, tidak ada perubahan. Ya, kalau tadi Nabi mengatakan taraktu fikum amraini, sama dari sekian banyak yang merawikan itu sama apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak ada perubahan sedikit pun. Ya, dan mereka pun tidak berani merubah, Bu. Jadi persis apa yang disampaikan oleh matan, oleh ujung sanad tadi, atau redaksi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua sepakat, ya, ini yang disebut dengan hadis itu sahih. Nah ini Pak Bu, kan bukan wilayah kita kan Bu, ya. Ini yang membuat ini adalah para ulama dan usulul hadis. Para ulama al-hadis dan para ulama usulul hadis yang datang kepada kita tinggal nerima jadi, ya, tinggal itu sahih. Tapi yang penting kita ketahui di sini sahih itu perjuangan mereka seperti itu, ya. Kemudian sahih ini pun terbagi kepada dua. Sahih terbagi kepada dua, ya. Ada sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Nggak apa, sebagai informasi saja. Pokoknya yang penting kita tahu dia hadis sahih. Ya, jelas udah itu. Dari mana kita tahu kalau itu sahih? Ya, ya udah itu kan sudah ada tulisannya hadis sahih rawahul Bukhari kan gitu. Tetapi jalan untuk menentukan sahih tidaknya itu tadi Bu. Ya, sarananya, pabriknya lah. Siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini adalah para ulama hadis. Kan luar biasa kan Bu, Pak, perjuangan mereka ini. Yang selama ini kita telan kan pemartabaknya Bu. Ya, kita makan kenyang, ya. Saya tahu tinggal bersih aja Ustaz. Tinggal bersih. Nah, inilah salah satu daripada tujuan DKM untuk memberikan ya wawasan yang lebih di samping ibadah-ibadah kita. Kira-kira begitu. Walaupun istilahnya ini mungkin nggak perlu bagi kita, tapi harus kita pahami, Bu. Ya, ternyata perjuangan para ulama radhiyallahu anhum ya yang berjuang mati-matian sehingga sampailah kepada umat Islam bahwa hadis itu sebagai petunjuk ya. Itu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi ya. Sebagai informasi tambahan saja, sahih li dzatihi itu artinya apa sesuai dengan persyaratan yang dimaksud tadi. Itu lidzatihi. Hadis yang sesuai dengan persyaratan, terpenuhi semua persyaratan itu tadi. Sahih dengan sendirinya lah kira-kira begitu. Ya. Yang kedua ada sahih li ghairihi. Sahih dia karena ada alasan lain. Ya. Apa itu alasan lain? Jadi kalau ulama mengatakan sahih li ghairihi, itu sebenarnya hadisnya hasan, ya. Sahih li ghairihi itu artinya tadinya hadis itu hasan, tetapi karena ada jalur lain yang memberikan kekuatan kepada hadis hasan ini tanpa ada cacat, tanpa ada kontroversial, maka disebut sahih li ghairihi, ya. Jadi sahih karena ada faktor lain, tapi intinya sahih. Salah satu contoh daripada hadis sahih li ghairihi ini adalah di mana Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau saja kata Nabi, aku tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan umatku untuk selalu bersiwak setiap mau melaksanakan sholat. Tapi kan tidak Bu, karena Nabi tidak mau memberatkan. Tapi hadis itu adalah sahih. Tapi sahih li ghairihi. Sahih karena ada faktor lain. Oh, misalnya gini, disahkan oleh imam-imam beberapa orang, itu dilemahkan oleh satu orang imam. Contohnya Imam
Ahmad gitu. Itu sahih masuknya ke ligarihi apa ke lizatihi? Tergantung Bu, tergantung kajian para usul itu. Jadi kalau misalnya imam-imam, misalnya Imam Nasir Al-Albani, ya itu ahli hadis ya, Nasiruddin Al-Albani. Tadi saya mengungkapkan bahwa ada hadis yang mengatakan utlubul ilma walau fissin, ya. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ini sahih atau dhaif? Karena ini menjadi perdebatan sampai sekarang, ya. Nah, apakah hadisnya sahih, apakah hadisnya dhaif, ya. Nah, Nasiruddin Al-Albani, seorang ahli ahli hadis, ya, salah seorang ulama, itu beliau memasukkan kepada hadis dhaif. Ya, tetapi ada juga yang mengatakan ulama bahwa itu hadisnya sahih. Ini hanya persoalan ijtihad para ulama-ulama sekarang yang sudah disusun oleh para ulama-ulama terdahulu. Ya. Di Riyadhus Shalihin itu kan ayat Al-Quran dulu, nanti baru diperkuat dengan hadis. Itu termasuk hadis sahih semua ya Ustaz? Ya, bisa sahih, bisa hasan. Ya, bisa sahih, bisa hasan. Ya, yang penting kalau sudah dimasukkan hadis di situ, artinya hadis yang tidak tertolak. Ya, kecuali dhaif. Ya, dhaif itu pun, yang lemah itu pun dilihat. Ada lemah saja, ada sangat lemah, ada sedang-sedang saja lemahnya, gitu ya. Jadi lemah tidak sekedar lemah, Bu, ya kan? Ada lemah sekedar lemah, ada lemah sekali, kan beda ya, lemah sekali. Ada lemahnya sedang gitu. Nah, ini bisa diterima, tapi nanti dulu ya. Nanti dulu akan saya lebih jelaskan lagi gitu. Baik, itu tadi mengenai hadis sahih. Sudah jelas sampai di sini Bapak Ibu mengenai hadis sahih ya. Jadi yang sampai kepada kita itu banyak yang sahih, kita tahunya sahih, tetapi ulama berjuang untuk menentukan kesahihan hadis tersebut, dan sebagai hadis sahih maka itu merupakan salah satu sumber daripada sumber atau pedoman Islam dan bisa diterima dan kita tidak boleh menolak karena ulama sepakat bahwa yang namanya sahih itu bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan argumentasi. Salah satu contohnya juga hadis sahih ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dikatakan salat atau tidaklah salat seseorang itu sah apabila dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini hadisnya sahih. Begitu juga tentang sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika kamu melihat bulan dan bukalah ketika kamu melihat bulan. Ini semuanya hadis sahih dan itu bisa dijadikan sebagai argumentasi walaupun juga ada pihak yang berdasarkan ketentuan atau perhitungan hilal. Jadi tidak ada masalah mau memakai yang ini atau memakai yang ini. Yang menggunakan hadis karena hadisnya sahih, ya. Bukan berarti dia melampaui Al-Qur'an, tapi karena hadis itu sahih berdasarkan kesepakatan para ulama, silakan untuk digunakan. Itu. Baik, jelas ya Bu ya, Bapak Ibu tentang hadis sahih ini, pabriknya jelas ya, di mana garmennya ya, apa yang mereka lakukan. Nah, yang kita terima siap jadi bahwa ini hadisnya sahih. Kira-kira begitu. Ikutin aja gitu ya Ustaz ya. Kenapa? Ikutin aja yang udah jadi. Ya, tapi setidaknya kan kita harus paham ya, hadis sahih itu begini. Jadi kalau Ibu ditanya orang, sahih kok Ibu tahu kalau ini sahih? Oh, riwayatnya nyambung dong. Sanadnya nyambung dong. Itu sanadnya tidak terputus dong. Nah, Ya, biasanya banyak ya ininya, si ini, si A sampai Z. Kalau yang ini biasanya kan cuma satu orang. Betul. Jadi salah satu persyaratan hadis sahih itu adalah hadisnya mutawatir. Mutawatir itu artinya banyak. Yang diriwayatkan banyak orang. Bisa 4, bisa 20, bisa 40, bisa 60. Bahkan ada sebuah hadis, para ulama mengatakan itu 200 sahabat yang merawikan. Ya, itu tinggal kajian tersendiri nanti masalah takhrijul hadis. Oke. Kemudian Pak Ustadz mau nanya bentar dong Pak Ustadz.
Kalau kan kayak ada hadis palsu gitu gimana Pak Ustadz? Hadis palsu itu hadis yang dibuat-buat ya, yang para ulama sudah sepakat bahwa hadis ini palsu dan tidak bisa dipakai atau tidak bisa digunakan. Contohnya misalnya ada hadis yang berbunyi an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Ini para ulama mengatakan bahwa hadis ini palsu, tetapi maknanya bagus. Jadi kalau mau menggunakan hadis ini, menggunakan bahwa kebersihan itu bagian daripada iman, jangan dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ungkapannya saja, ya, bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Cukup itu saja, karena isinya juga bagus, tapi Nabi tidak mengatakan. Nah, ini hadisnya disebut para ulama adalah hadis palsu. Dan banyak hadis-hadis palsu yang sudah disaring. Jadi yang tinggal datang kepada kita ini adalah sahih, hasan, dan dhaif. Dhaif ini pun ada puluhan macam, Bu, ya. Tapi bukan waktunya ya kita membahas dhaif karena dia ini, dia dhaif karena ini ada puluhan Ibu namanya itu, ya. Ya. Baik, yang kedua adalah hadis apa? Hadis hasan ya, Bu, ya. Hadis hasan tadi, ya. Nah, hadis hasan, ya, hadis hasan. Ibu pasti nanti pernah melihat deh, ini sahih, kemudian ini hasan. Ada, Bu, di apa ini hadis ini adalah hadis hasan. Ya, hasan juga karena kehasanannya berdiri sendiri atau karena faktor lain. Tadi sama dengan sahih tadi. Jadi hadis hasan itu adalah sama, ya, persyaratannya sama dengan hadis sahih tadi. Ibu sudah catat nggak, Bapak, mengenai hadis sahih? Nah, hadis hasan itu sama kriterianya, ya. Yang membedakan adalah di hafalan para rawinya. Ya. Jadi hadis hasan itu kriterianya mirip dengan kriteria hadis sahih, yang membedakan dari sisi hafalannya. Jadi hafalan para rawi itu tidak terlalu berkualitas, ya, tidak sangat berkualitas. Kalau sahih itu sangat berkualitas hafalan para perawinya, akan tetapi di hadis hasan itu agak turun sedikit, ya, kedudukannya. Karena apa? Karena salah satu di antaranya adalah hafalannya tidak terlalu berkualitas. Hafalan siapa? Hafalan para sanad atau para perawi, ya. Jadi saya katakan sanad itu adalah kumpulan atau seperangkat para perawi. Jadi hanya membedakan dari sisi apa? Sisi hafalan. Ya. Nah, itu juga banyak sekali, ya, banyak sekali apa namanya contohnya, ya kan? Nah, salah satu dari contoh itu adalah ada hadis yang berbunyi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna lillahi ahlin, ya, minan nas." Apalagi, qalu manhum ya Rasulullah. Qal ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Apa yang dimaksud dengan hadis hasan ini? Hadis hasan ini berbunyi, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Ya. Lalu Nabi menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya. Ini kalau ibu ketemu hadis ini, maka hadis ini masuk dalam kategori hadis hasan, bukan sahih, Bu. Hadis hasan. Ya. Dan saya ulang, hadis hasan dan hadis sahih itu sepakat harus diterima. Ya, karena hasan tadi
hanya sedikit kedudukannya berbeda, hanya masalah kualitas hafalan para perawi. Itu saja, ya. Nah, adapun hadis dhaif ini sebelum saya tutup supaya saya juga tidak terlalu banyak nanti kita malah bingung ya Bu ya. Hadis dhaif itu adalah ya malam yajtami' ya huwal hadis alladzi ya malam yajma' sifatul hasan bi syartin min syurutih, atau dalam bahasa hadisnya huwal hadis alladzi lam yasil ila martabatis sahih wal hasan, yaitu sebuah hadis yang kualitasnya tidak sampai kepada kualitas sahih dan hasan. Itu yang disebut dengan hadis dhaif. Hadisnya lemah, ya. Nah, salah satu dari contoh hadis lemah ini adalah di mana dari Abi Hurairah, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tuh Bu, radhiyallahu anhu kan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata haidan au imra'atan fi duburiha au kahunan faqad kafara bima anzalallah ala Muhammad. Ya. Apa artinya hadis dhaif ini? Artinya barang siapa, yang menggauli wanita haid atau seorang perempuan pada duburnya, maka sungguh ia telah mengingkari dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ulama memasukkannya ke hadis yang sifatnya dhaif karena tidak terpenuhi persyaratan-persyaratan tentang hadis sahih dan hadis hasan. Ya, itu lemah. Ya, kenapa lemah? Oh, banyak sekali alasannya Bu. Ya, karena ini kan cuma redaksinya saja saya ambil. Kalau saya ambil dari awal, itu panjang bahasannya. Makanya saya ambil redaksinya saja. Karena ada dari salah satu perawi ini yang sifatnya munqati'. Apa sih munqati'? Sanadnya terputus, Bu. Ya, munqati' itu mata rantainya terputus. Bisa terputus satu orang, bisa terputus dua orang. Itu disebut dengan lemah karena munqati', karena sanadnya putus. Intinya hadis dhaif adalah hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat yang ada di hadis sahih maupun yang ada di hadis hasan. Nah, pertanyaan adalah apakah bisa dijadikan hujjah atau argumen? Ya, ulama sepakat bahwa hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan hujjah atau untuk berargumentasi kecuali bisa digunakan dalam rangka fadhailul a'mal, untuk kebaikan perbuatan. Ya, misalnya begini. Banyak sekali hadis-hadis dhaif yang kita temukan, diantaranya adalah misalnya nih Bu ya, kenapa sih kita ketika kita bertemu dengan menghadapi jenazah, ya biasanya kita kalau kita berhadapan dengan jenazah itu dan sebelum dimakamkan kita kan membaca Al-Quran, dan di antara Al-Quran yang kita baca itu adalah surat Yasin, ya kan? Nah terus di situ memang ada hadis yang berbunyi Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya, bacalah Yasin kepada orang yang meninggal di antara kamu. Ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya lemah, ya. Tetapi ulama itu mempersilahkan dalam rangka kebaikan, ya. Hadis lemah tidak bisa dijadikan argumentasi, tidak bisa dijadikan hujjah, ya, tetapi ulama membolehkan untuk menggunakan hadis tersebut dalam rangka perbuatan-perbuatan baik. Jadi kalau kita datang terus ada melayat misalnya, terus kita baca Yasin, baik gak itu Bu?
baik ya. Nah, untuk kebaikan silahkan ya hadis-hadis, tapi bukan untuk berargumentasi ya. Nah, Bagaimana kalau yang di kuburan, Ustadz? iya, jadi itu semuanya hadis dhaif, Bu, tapi fadhailul a'malnya yang diambil ya. Jangan ini mengatakan, wah ini kan ada hadisnya sahih, tidak bisa seperti itu. Ada hadis yang mengatakan memang Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin kepada orang yang telah meninggal. Memang ada hadisnya, Bu. Cuman statusnya itu lemah. Lemah kan bukan maudhu kan, bukan palsu kan, gitu. Dan ulama ada yang membolehkan untuk kebaikan perbuatan. Ya. Begitu juga dalam keutamaan surah-surah itu, Bu. Kalau kita membaca surah ini malam ini ya, kalau mau kaya katanya kan baca surat Al-Waqiah misalnya. Nah, kan dia bacanya kalau udah mau pengen kaya, Ibu ya, bukan Ini membaca. ada beda, Ustadz. Bukan lillahi ta'ala. Iya, jadi bacalah gitu ya. Baca karena Allah. Memang ada hadis begitu, tapi hadis ini lemah. Kalau mau membaca silahkan baca tanpa melihat keutamaannya. Semuanya baik, Bu. Apalagi membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kita membacanya mendapat pahala muta'abbad bitilawatih. Tapi kalau hadis bukan muta'abbad bitilawatih. Ya, beda. Ya, beda. Nah, itulah Al-Qur'an, kemudian di sini hadis. Hadis ini pun adalah datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata sesuai dengan hawa nafsu, tetapi adalah beliau wahyu yang dibimbing, ya. Saya kira itu untuk sementara Bapak Ibu yang bisa dapat saya sampaikan dalam kerangka hadis ini, dan banyak tentu persoalan-persoalan lain dalam kajian ilmu hadis ini, dan tentunya memang tidak mungkin kita akan sampaikan pada saat yang bersamaan ya, biar pelan-pelan, Bu. Jika nanti ada kesempatan lagi saya untuk menyampaikan ya, kita sambung lagi biar berurutan itulah, Bu. Baik, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Saifuddin atas penyampaian materinya. Sungguh bagus ya penyampaian hadis. Itu ada 3, yaitu hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis hasan. Untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa tulis pertanyaannya di kolom chat atau menyalakan mikrofonnya, mungkin. Dipersilakan. Pak Ustadz nanya, Pak Ustadz. Ya, Ibu, silakan Ibu. Berarti kalau hadis yang itu Pak Ustadz yang bagus itu berarti yang perawinya itu bersambung ya Pak Ustadz ya? Banyak ya, gitu ya Pak Ustadz? Perawinya bersambung, Ibu, terlepas berapapun jumlahnya. Ya. Nah, emang ini sudah ada kajian tersendiri, Bu. Kita kan tinggal nerima. Kalau ada hadis mengatakan hadis ini sahih, apalagi hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, atau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi ada 2 nih, Bu. Ada yang Bukhari saja, ada yang Muslim saja, ada yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu otomatis sahih. Ya. Tirmizi juga suka sendiri. Tirmizi itu kebanyakan beliau di Hasan, Bu. Di Hasan ya? Di Hasan ya. Jadi kumpulan hadis-hadis Hasan oleh Tirmizi. Jadi Tirmizi itu tidak ada yang sahih, adanya yang Hasan. Jadi untuk menemukan sahih, kalau lihat Bukhari, otomatis sahih. Lihat Muslim, otomatis sahih. Atau Bukhari dan Muslim, itu otomatis sahih. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat An-Nasai, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Baihaqi, ya. Itu di luar sahih, Bu. Bisa hasan, bisa dhaif, atau ada yang disahihkan oleh ya rekomendasi Bukhari, rekomendasi Muslim, ya, seperti Ibnu Hibban. Mungkin pernah dengar, Ibu, Ibnu Hibban. Ya, kemudian ada apa lagi itu? Adalah beberapa dan lain-lainnya. Itu rekomendasi.
An-Nasa'i itu rekomendasi dari Bukhari, rekomendasi dari Muslim bahwa hadis itu sahih. Ya, Al-Baihaqi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al-Bazzar atau apa itu ya. Nah, banyak sekali itu. Nah, itu juga masuk. Ibnu Khuzaimah, betul. Nah, itu juga masuk dalam kategori sahih atas rekomendasi Imam Bukhari atau Imam Muslim. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Ibu. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Nanya, Mas Arya. Ya, silakan Pak Gun. Oh, sekali-sekali nanya kan boleh ya. Iya. Ya, Pak Ustadz, saya menggarisbawahi tadi ketika Pak Ustadz menyampaikan tentang hadis dhaif yang kaitannya dengan membaca dalam tanda petik tadi, membaca Al-Quran dalam mengkhususkan Yasin ketika ada orang yang meninggal. Nah, ini di dalam masyarakat itu kan ada satu jadi pendapat yang agak dua-duanya bertolak gitu ya, kutub satu dan kutub lain. Jadi bagaimana nanti kita mensikapi gitu ya? Ada yang merasa bahwa kalau tidak membaca Yasin itu tidak afdol, sehingga kemudian menjadi ada satu sikap harus mewajibkan. Sisi lain ada yang mentidakkan gitu ya, menyarankan untuk tidak membaca itu ya. Dalam bahasa lain bahkan ada yang membid'ahkan gitu. Nah, ini sikap kita ini bagaimana yang menuntut ininya ya? Karena itu tadi kan hadisnya dhaif ya. Hadis dhaif itu kan sesuatu yang ya boleh dipakai sejauh itu adalah untuk kebaikan. Betul. Nah, tapi kan ada yang berpandangan lain. Loh, dhaif ini kan ada sesuatu yang katakanlah yang dalam tanda petik cacat gitu ya, tidak bisa nyambung ke dalam menuntut ininya. Nah, ini bagaimana kita menuntut ininya? Kira-kira itu karena itu sangat itu udah bertahun-tahun menuntut ini itu dan sekarang ini karena saya pernah menjumpai gitu ya, kebetulan ada seseorang yang datang kepada saya yang menuntut ininya karena ketidakmampuannya dia tidak melaksanakan pembacaannya tahlilan karena ketika anaknya meninggal akhirnya konflik dengan mertuanya sehingga diceraikan. Sampai begitu ya. Sampai begitu. Nah, inilah yang mungkin barangkali saya ingin mendapatkan ulasan dari Ustadz ya. Iya. Terima kasih Pak Ketua atas pertanyaan yang menurut saya ini sangat bagus. Mungkin klimaksnya barangkali di sini ya. Ada satu kesempatan untuk kita memberikan satu kesempatan. Baik, kita kan Pak Ketua atau Pak Gunardi, Bapak yang memfasilitasi kami, ya saya dengan Pak Anton untuk mewadahi pertemuan setiap malam Jumat. Dan alhamdulillah selama ini respon para audiens sangat luar biasa. Nah, dan bahwa pada malam-malam itu tidak selalu kita membaca Yasin kan. Kita kadang-kadang surat Ar-Ra'du, kadang artinya berbagai macam dari surat Al-Quran gitu. Jadi tidak otomatis bahwa itu harus Yasin. Dari sini juga kita mengambil satu kesimpulan bahwa tidak mesti harus kita membaca surat Yasin kalau malam Jumat. Dan tidak mesti pula ketika kita membaca, tidak harus surat Yasin pula ketika kita berada di hadapan jenazah. Ya, nah, silahkan mau ngaji itu perbuatan baik ya kan, mungkin bisa menjadi Al-Baqarah, bagian dari Al-Baqarah misalnya, atau membaca surat-surat yang lain monggo. Dan memang ada hadis yang berbunyi terlepas daripada itu lemah atau tidaknya ya, karena selama ini kan kebiasaan kita itu tidak mengetahui sumber dari aslinya ya kan. Nah, tahunya oh hadisnya begini gitu. Ya syukur-syukur kalau tahu hadisnya begitu, ya kan? Yang kadang kita tidak tahu karena hanya melihat orang banyak melakukan itu lalu kita ikut-ikutan ya. Bukan seperti itu sebenarnya. Jadi
ada hadis yang berbunyi iqra'u yasin ala mautakum. Ini memang sengaja saya ambil contoh ini karena yang dhaif itu kan bukan ini saja, banyak sekali gitu kan. Siapa tahu nih saya membuka hadis dhaif ini tiba-tiba ketua muncul beneran ya. Nah, jadi ternyata memang ada hadis yang berbunyi bacalah yasin ketika ada orang meninggal. Emang ada hadis itu lemah hadisnya, tapi bukan berarti kita tidak bukan berarti itu wajib ya. Kelemahannya itu perbuatan baik itu kan bukan berarti harus itu silakan yang lain. Cuman yang selama ini kita sikapi adalah kok harus ini, kalau nggak ada ini salah kan, bukan seperti itu sebenarnya. Nah, ini yang harus kita luruskan. Silakan. Kemudian malam Jumat harus ada Al-Kahfi ya, sepanjang itu hadisnya sahih, why not lah, silakan monggo 10 ayat pertama. Nah, itu mungkin ada sahih-sahihnya dari hadis itu. Nah, kemudian ada setelah habis salat bacalah la ilaha illallah muhammadur macam-macam lah itu kan banyak masuk dalam kategori hadis-hadis dhaif gitu. Sebenarnya banyak hadis-hadis dhaif yang kita lakukan di tengah masyarakat kita. Pertama misalnya 4 bulanan, kemudian 7 bulanan. Itu kan sama sekali tidak ada hadisnya. Tetapi selama ini kita juga melihat bungkusnya. Di dalamnya kan kita juga ada tuh perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, bahkan itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Sama dengan tadi saya menyampaikan tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Bagaimana kita menyikapi ini? Ulama hadis berbeda pendapat. Satu mengatakan sahih, satu mengatakan dhaif. Nah, saya pribadi hanya mengambil ruhnya, ya. Karena dalam dua pandangan yang berbeda ini, saya mengambil rohnya bahwa menuntut itu harus, bahkan sejak kita lahir kan sampai kita ke liang lahat. Tapi apakah harus ke negeri Cina? Ya enggak juga, kira seperti itu. Silakan ke Arab Saudi, ya silakan kemana. Ya kalau itu harus ya semua kita ya ke Cina semua Pak belajar. Bapak tidak di ETB, ya. Si kiasan-kiasan zaman dari zaman dulu. Iya, tapi itu sebagai ilmu pengetahuan buat kita ya. Ternyata memang ulama hadis juga ada yang berbeda dalam masalah menentukan sebuah hadis itu. Tapi yang sepakat ini tadi, yang sepakat banget yang sahihnya itu tadi. Ya, yang tadi yang beberapa yang telah saya sampaikan contoh-contohnya gitu. Jadi saya rasa ada kalimat tahlilan. Tahlilan itu kan menjadi sebuah sebuah nama yang sudah terukir di benak kita ya. Kalau tahlilan itu, banyak tahlilan itu kan ada pakai fathaten ya Bu. Kalau ditulis tahlil, kemudian ditambah lagi dengan alif menjadi tahlilan, ya kan? Ya, karena ada fathaten di situ. Sama juga dengan kita habis puasa lebaran suka ditambahin dengan an gitu ya. Ya, kita makan makanan dah gitu, ada annya ya. Kita ya, jadi tahlilan itu sebenarnya kalimat tahlil itu kan adalah kalimat Allah ya. Allah itu mengagungkan Allah itu tahlil. Ya, entah dengan subhanallah, entah dengan alhamdulillah. Ya, Allah membaca Al-Qur'an juga. Oh, maksudnya buat umum ternyata. Ya, saya kira seperti itu barangkali Pak Gunardi jawaban saya. Jadi mungkin pelan-pelan bahwa kapanpun kita bisa membaca surat Yasin itu tidak mesti harus di depan jenazah ya. Dari rumah. Tidak mesti harus malam Jumat kan Ustaz, setiap malam juga bagus. Oh bagus, Ibu kan muta'abbad Bu. Ya, Al-Quran itu muta'abbad bitilawatihi, berpahala orang membacanya tanpa melihat keutamaan dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Apalagi kebiasaannya dia ngaji kan, dapat semuanya itu, keutamaan surat Al-Mulk, keutamaan surat Al-Kahfi, keutamaan surat Al-Waqi'ah, dan yang lain-lainnya. Dia baca karena kebiasaannya, dia dapat semua itu, keutamaannya dapat, pahalanya dapat. Dia sering baca Waqi'ah. Itu kalau niatnya tadi untuk mendapatkan itu gimana? Bukan lillahi ta'ala. Iya, makanya kan kalau Bu Subur rajin membaca Al-Qur'an tuh Ibu Subur alhamdulillah subur banget itu kan. Amin. Sering baca Al-Qur'an. Amin. Mbak subur ya Pak. Subur terus ini mah. Gak ada orangnya masih tetap subur. Alhamdulillah. Ketop lagi subur. Oke.
Saya rasa itu Pak Ketua. Kemana beliau nih? Alhamdulillah bagus Ya. adanya pengajian malam Jumat tuh kita kan ganti-ganti, tidak harus Yasin. Ya. Saya tadinya juga agak buta juga, kenapa kok diganti-ganti? Kebiasaan kita kan Yasin aja yang taunya dari kecil gitu. Ya. Setelah mengadakan Ustadz mengadakan malam Jumat tuh saya juga baru tahu juga boleh baca ini baca itu kan sama, Ya, Al-Quran ya. tuh semua ada sama. Iya. Kan yang Makanya penting, Gus Subur itu pentingnya kita ngaji bareng Iya, berbasis tambah keilmuan ilmu itu Pak, ini. tambah Iya. ilmu. Nah. Ada ini kok, ada ustadz kita yang Makanya selama ini pintar, yang ahli, kita memanfaatkan orang dekat tetangga kok tinggal gawil aja Bapak. iya, selama ini kita punya kok nggak kita manfaatkan gitu loh. Kamu Nadi aja yang terlambat. Kayak kita majelis taklim udah mempergunakan dari dulu. Nah iya, itu hari Minggu ini juga kemarin saya paksa itu, ayo Ustadz kita ini bahas hadis. Kamu Nadi, coba sekali-sekali suruh membedah Al-Quran. Berapa jam juga kita tidak terasa, tahu-tahu udah berapa jam aja nggak terasa kalau dibedah sama Pak Ustadz. Nggak cukup waktu. Oh, siap. Waktunya kurang terus ya Bu ya. Iya, sekan asiknya gitu. Iya betul. Siap. Baru dikasih sedikit aja tuh sama Pak Ustadz. Saya sama Pak Ustadz itu setiap seminggu 2 kali. itu Bu Subur, ibu-ibu, bapak-bapak, itu cucunya Bu Subur itu subhanallah gitu ya. Saya kasih materi perlahan-lahan, tapi alhamdulillah dengan usia yang masih begitu relatif muda ya, atau apalagi subhanallah lah kayak gitu, bisa menangkap dengan cepat, secara cerdas gitu. Anak-anak sekarang Ustadz pinter-pinter. Iya. Ya itu. Baik, barangkali Pak Arya ada yang lain atau bagaimana? Mungkin selanjutnya dari Ketua DKM ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan? Makasih Mas Arya. Jadi prinsipnya sama sudah yang saya sampaikan tadi, bahwa pengajian kita untuk selanjutnya yang menuntut ini akan selalu tetap kita isi dengan pengajian-pengajian keilmuan. Yang ini pada hemat saya yang untuk ini akan memberikan membuka cakrawala wawasan kita, bahwa selama ini mungkin kita menjalankan sesuatu karena ya kan pendahulu kita menjalankan begitu, tetapi ini dengan adanya pengajian-pengajian yang berbasis keilmuan, kita terbuka cakrawala kita sehingga kita menyadari apa kita melakukan sesuatu itu dengan ilmu. Itu aja yang tetap ingin kita laksanakan. Semoga apa yang kita laksanakan ini makin lama akan makin mendapat perhatian dari jamaah kita. Matur nuwun untuk semuanya yang telah menghadiri pengajian pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ustadz Saifuddin langsung doa penutup. Ada Pak Sasongko ngangkat tangan, jari. Mau bertanya? Silakan Pak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak terlambat ini karena ada kegiatan keluarga. Ustaz Saifuddin, bapak-bapak, ibu yang terhormat. Sebenarnya ada pertanyaan, janganlah mungkin lain waktu aja kali ya, karena udah tutup. Nanti mungkin saya juga ada terlambat. Ada beberapa mungkin nanti. Itu aja Pak. Terima kasih. Iya Pak Sasongko. Terima kasih kehadirannya ya Pak Sasongko. Mungkin Pak Ustadz langsung doa penutup. Oh begitu ya. Baik, kebetulan nih Pak Arya, ini juga ada 2 orang guru saya yang saat ini hadir bersama kita. Itu ada Ustadz Sa'ad Bugis yang berada di Mekah saat ini. Juga ada guru saya Ustadz Abdul Rahim Jahri. Mungkin untuk baca doa kita minta kepada beliau Ustadz Abdul Rahim Jahri ya. Pak Arya, ada di samping Masjidil Haram dan mengikuti pengajian kita nih guru saya ya sejak di sana. Ustadz Abdul Rahim. Ustadz Abdul Rahim. Oh, beliau
Mungkin masih unmute itu. Atau sesaat Bugis? Oke, rupanya masih belum tersambung. Baik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini membawa keberkahan, rahmat bagi kita semua, serta menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, yang mudah-mudahan dengan wawasan-wawasan baru yang telah kita sampaikan, baik pada hari ini maupun di pengajian-pengajian yang telah lalu, bisa menjadikan bekal buat kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, dan semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan doa Pak Ustadz Abdurrahim. Ya, mungkin ada sedikit tanggapan, mungkin karena saya terlambat karena baru pulang dari masjid, baru lihat HP ada WA-nya. Jadi ketinggalan, nggak sempat mengikuti apa yang telah dibicarakan lebih dahulu. Cuma saya tadi dengar ada menyinggung masalah tahlilan. Yang sekarang ini saya lihat di YouTube bermacam-macam tanggapan dari kawan-kawan, baik yang datang dari Saudi atau dari Mesir Cuma yang ingin saya sampaikan, permasalahan khilafiyah yang ada sekarang ini berlaku di tempat kita, sebenarnya bagi kawan-kawan sebagai dai atau sebagai pembimbing penyampaian ajaran-ajaran Islam, itu sebenarnya tidak lagi perlu kita istilahnya itu dipertentangkan. Ini tahlilan bid'ah, ini maulid bid'ah, karena permasalahan ini sudah berlalu, mungkin ada yang sudah 10 abad atau lebih. Jadi sesungguhnya bagi mereka yang umpama berbuat, ingin melaksanakan ibadah tahlilan, ingin mengadakan perayaan maulid, silahkan. Bagi kawan-kawan yang tidak sama pendapatnya, berbeda pendapatnya, ya diam saja, lihatkan saja. Enggak mau, ya sudah, tinggal sendiri saja. Enggak usah memberikan tanggapan-tanggapan, oh ini bid'ah, ini begini. Ini persoalan, masalahnya dalam syariat, dalam fikih Islam itu ini dinamakan perbedaan pendapat dalam masalah furu', bukan perbedaan pendapat dalam masalah usul. Usul itu artinya yang biasa dipakai itu dalam akidah atau dalam permasalahan fikih yang muttafaq alaih, artinya yang sudah disepakati semua. Kalau permasalahan itu berbeda pendapat, jangan lagi ditimbul-timbulkan sehingga boleh dikatakan mengganggu ketentraman umat. Jadi mereka yang ingin mengadakan maulid, mereka yang mengadakan tahlilan, mengadakan bacaan Quran untuk orang mati, silahkan saja, jangan diganggu. Yang tidak mau mengerjakan, ya diam saja. Ini saya lakukan waktu saya berada di Madinah dengan kawan-kawan yang juga dari Ponorogo, dari ada Wasliyah, dari ormas lain yang dulu mahasiswanya belajar di Madinah. Jadi sering kumpul. Saya bilang kita tidak usah membicarakan masalah-masalah khilafiyah yang sudah berlaku ratusan tahun. Siapa yang ingin mengerjakan baca yasinan malam Jumat, kumpul. Katanya kumpul-kumpul baca yasin bid'ah. Jangan, terserah, mau kerjakan silakan. Mau tidak mengerjakan jangan melarang, apalagi menghina orang-orang yang mengerjakan. Macam yasin fadilatnya banyak, macam membaca Quran hadiah untuk orang mati itu sudah dikerjakan, sudah ribuan tahun itu dikerjakan. Jadi bagusnya masing-masing menahan diri untuk tidak mengkritik sebelah pihak. Yang mengerjakan silakan, yang tidak mengerjakan silakan diam saja. Saya kira itu lebih bermanfaat bagi umat itu daripada berbantah persoalan-persoalan yang sudah lama.
Mati suaranya. Suaranya. As-sot ya Abdul Rahim, as-sot. As-sot, aftah as-sot. Ayo. Ya, nanti, panel asot kan? Asal doa Ustaz. Ya, kita mau bacakan doa. Bisa didengar suaranya? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min fitnatin nar wa azabin nar wa fitnatil qabri wa azabil qabri wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqri. Allahumma inna na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighsil qulubana bima'is salji wal barad wa naqqi qulubana minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas. Amin. Wa ba'id bainana wa baina khataayana kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma inna na'udzubika minal kasali wal ma'sami wal maghrib. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl wa na'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat bifadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la ghaiban illa radattah wa la asiran illa yassartah wa la maitan illa rahimtah wa la mubtalan illa afaitah wa la dhalan illa qadaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la karban illa nafastah wa la hajatan min hawaiji dunya hiya laka ridan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa sartaha bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min al-ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhl wal-harami wa azabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syukran jazilan. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Bas kaif halakum thayyibin insyaallah hinaka. Yang apa yang saya Oke. tadi kan ada Suara. Oke, Arya. Itu suaranya mati apa di Dari host mungkin? Mungkin nggak tahu. Oh enggak. Silakan Arya ambil. Oh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustadz Saifuddin Sayuti atas penyampaian materinya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Kita tutup pengajian Ahad ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.